Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga baik ya. Kami dari kelompok 1 dengan format anggota sesuai pada teks di atas akan menerangkan materi tentang terbentuknya Kepulauan Nusantara. Sebagai wilayah kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi atau pergerakan lempeng ke atas, abduksi atau pergerakan lempeng ke bawah, dan kolisi atau tumbukan lempeng. Pergerakan lain dapat berupa pemisahan atau divergensi atau tabrakan lempeng-lempeng. Pada masa Paleozoikum atau masa kehidupan tertua, keadaan geografis Kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang ini. Di kala itu, wilayah ini masih merupakan bagian dari samudra yang sangat luas, meliputi hampir seluruh bumi. Pada fase berikutnya, yaitu pada akhir masa Mesozoikum, sekitar 65 juta tahun lalu, kegiatan tektonis itu sangat aktif menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kegiatan ini dikenal sebagai fase tektonis atau orogenesa Laramie, sehingga menyebabkan daratan terpecah-pecah. Benua Eurasia menjadi pulau-pulau yang terpisah satu dengan lainnya. Sebagian di antaranya bergerak ke selatan, membentuk pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Hal yang sama juga terjadi pada benua Australia. Sebagian pecahnya bergerak ke utara, membentuk pulau-pulau Timur Kepulauan Nusa Tenggara Timur dan sebagian Maluku Tenggara. Pergerakan pulau-pulau hasil dari pemisahan kedua benua tersebut telah mengakibatkan wilayah pertemuan keduanya sangat labil. Kegiatan tektonis yang sangat aktif dan kuat telah membentuk rangkaian kepulauan Indonesia pada masa tersier sekitar 65 juta tahun lalu. Sebagian besar dataran Sumatera, Kalimantan, dan Jawa telah tenggelam menjadi lautan dangkal akibat terjadinya proses kenaikan permukaan air laut atau transgresi. Pembentukan daratan yang semakin luas itu telah membentuk Kepulauan Indonesia pada kedudukan pulau-pulau seperti sekarang ini. Hal ini berlangsung sejak kala Pliocene hingga awal Pleistocene 1,8 juta tahun yang lalu. Letak Kepulauan Indonesia berada pada daratan gunung api membuat menjadi daerah dengan tingkat keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Kekayaan alam dan kondisi geografis ini telah mendorong lahirnya penelitian terhadap flora dan fauna dari bangsa-bangsa lain. Penelitian Alfred Russel Wahlke yang membagi Indonesia dalam 2 wilayah yang berbeda berdasarkan ciri khusus baik flora dan fauna. Pembagian itu adalah paparan Saru di sebelah timur dan paparan Sunda di sebelah barat. Zona di antara paparan tersebut kemudian dikenal dengan wilayah Wahlke yang merupakan pembatas fauna yang membentang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar ke arah utara. Fauna yang berada di sebelah barat garis pembatas itu disebut dengan Indo-Malayan Region. Di sebelah timur disebut dengan Australia-Malayan Region. Garis itulah yang kemudian kita kenal dengan garis Wahlke. Pada tarik bumi di atas, keberadaan manusia di muka bumi dimulai pada kuarter sekitar 600 tahun yang lalu atau disebut zaman es. Sedangkan zaman glaksial itu jika guguran panas bumi turun drastis, maka es akan mencapai luas yang sebesar-besarnya dan air laut akan turun. Sebaliknya, jika guguran panas naik, maka es akan mencair dan permukaan air laut akan naik yang disebut zaman interglaksian. Zaman glaksian dan interglaksian ini berlangsung silih berganti selama zaman Ilinium Pleistocene. Sedangkan zaman Alluvium Holocene berlangsung kira-kira 2000 tahun lalu hingga sekarang ini.